Halo guys, selamat datang di channel Info Nusa, channel yang berisi info-info penting dan menarik dari seluruh Indonesia. Ada pepatah yang mengatakan bahwa di balik batu ada udang. Terus kalau di balik papan ada apa ya? Ya, pada video kali ini kita akan membahas berbagai info-info penting dan menarik dari kota Balikpapan. Untuk itu, tonton terus video ini sampai akhir ya. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan dengan total PDRB mencapai 79,65 triliun rupiah pada tahun 2016. Dari sisi kependudukan, Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda dengan jumlah penduduk sebanyak 645.727 jiwa pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 berjumlah 655.178 jiwa. Balikpapan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Keduanya merupakan yang tersibuk di wilayah Kalimantan. Balikpapan berasal dari sebuah perkampungan nelayan di tepi selat Makassar pada abad ke-19. Kemudian pada masa kolonialisme Hindia Belanda ditemukan sumber minyak di daerah ini. Pengeboran pertama sumur minyak di kota ini dimulai pada 10 Februari 1897 yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Pada tahun 1907, Batavia Petroleum Macapai atau BPM mendirikan kantor di kota ini yang kemudian diikuti oleh masuknya investasi dari berbagai perusahaan multinasional. Perekonomian kota yang tumbuh sangat pesat memancing banyak pendatang dan ekspatriat ke Balikpapan. Saat ini, Balikpapan telah menjadi kota besar yang multi etnis dan sering dinobatkan sebagai salah satu kota paling layak huni di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kami telah merangkum info-info menarik dari kota Balikpapan. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik dari channel ini. Sejarah Balikpapan. Pada awalnya, daerah Balikpapan hanyalah sebuah perkampungan nelayan yang kecil. Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah negara dependen Kesultanan Kutai. Sejak sekitar 1636, wilayah Kalimantan pada umumnya termasuk negara bagian Kutai, negara bagian Pasir, dan negara bagian Berau diklaim sebagai wilayah Mandala Kesultanan Banjarmasin. Kemudian, pada 1 Januari 1817, Sulaiman dari Banjar telah menyerahkan kedaulatannya atas sebagian besar wilayah Kalimantan kepada perusahaan dagang asal Belanda, yaitu VOC, yang kemudian diperbaharui lagi pada masa Sultan Adam. Setelah itu, pada tahun 1844, bekas negara bagian Kutai secara resmi dimasukkan pemerintah Hindia Belanda sebagai negara dependensi di dalam negara Hindia Belanda. Dengan ditemukannya sumber-sumber minyak di daerah Balikpapan dan daerah sekitarnya, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan pengeboran sumur minyak yang pertama pada tanggal 10 Februari 1897 di kaki Gunung Kemandur, sisi timur Teluk Balikpapan. Pengeboran pertama ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi kota Balikpapan. Untuk mendukung usaha-usaha pertambangan minyak di daerah ini, maka dibangunlah berbagai fasilitas seperti kilang minyak, kantor operasi, serta perumahan pegawai. Aktivitas pertambangan minyak di daerah ini turut membantu perpindahan penduduk terutama dari Jawa serta daerah lain di Indonesia. Dalam waktu yang singkat, kota ini berkembang pesat menjadi kota yang ramai dan menjadi salah satu wilayah jajahan Belanda yang paling penting. Sementara itu, menurut legenda yang dipercayai masyarakat sekitar, asal-usul nama Balikpapan berasal dari sebuah kejadian
yang terjadi pada tahun 1739. Pada waktu itu, Balikpapan yang berada di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Idris dari Kerajaan Kutai memerintahkan kepada para pemukim di sepanjang Teluk Balikpapan untuk mengirimkan 1000 lembar papan yang akan digunakan membangun istana. Papan itu kemudian dikirimkan ke Kerajaan Kutai, akan tetapi ketika di perjalanan ada 10 lembar papan yang hanyut dan ditemukan kembali di daerah Jenebora. Sejak saat itu, akhirnya daerah yang berada di sepanjang pemukiman tersebut dinamai sebagai Balikpapan. Kota yang bersih. Menelusuri jalanan di kota ini, kita akan melihat sebuah kota yang bersih dan rapi. Tak ada pengamen, pengemis, dan pedagang asongan atau koran di traffic light. Begitu juga di trotoar, tidak ada pedagang kaki lima yang akan mengganggu pejalan kaki. Pada tahun 2014, kota ini dinobatkan sebagai kota paling nyaman huni di Indonesia atau Most Livable City Index oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia dengan nilai kelayakan 71,12, di mana rata-rata nasional hanya sebesar 63,62. Para ahli ini menilai berdasarkan fasilitas seperti tempat ibadah, air bersih, pangan, fasilitas kesehatan, pendidikan, penataan peta dagang kaki lima, juga transportasi. Balikpapan bahkan pernah dinobatkan sebagai kota paling dicintai di dunia versi World Wildlife Fund atau WWF, mengalahkan 43 kota lain yang ada di dunia pada tahun 2015. Walaupun demikian, semua prestasi itu tidak begitu saja didapatkan. Balikpapan dapat menjadi kota yang bersih, indah dan nyaman dikarenakan adanya kesadaran tentang kebersihan kota yang sudah ditanamkan sejak dini melalui kurikulum di sekolah-sekolah dan juga peraturan daerah tentang kebersihan yang juga cukup ketat. Membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenai denda. Berdasarkan peraturan daerah nomor 10 tahun 2004, denda yang dijatuhkan sebesar-besarnya 5 juta rupiah atau kurungan 3 bulan. Dari sinilah kemudian karakter masyarakat kota Balikpapan yang cinta dan peduli pada masalah kebersihan. Tempat berlangsungnya Perang Dunia II. Meskipun Indonesia secara umum tidak pernah terlibat secara langsung pada Perang Dunia II, namun demikian ada beberapa wilayah di Nusantara yang pernah menjadi arena berlangsungnya Perang Dunia II. Salah satunya yaitu wilayah Balikpapan. Pada saat itu, Balikpapan yang dikuasai Jepang sejak awal 1942 merupakan kota yang strategis lantaran menjadi pelabuhan minyak utama di Asia Timur. Selama Mei hingga Agustus 1945, pasukan Australia bertempur untuk membebaskan Pulau Borneo dari pendudukan Jepang yang telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Operasi Oboe II merupakan sandi operasi militer divisi ke-7 Australia dalam penyerbuan ke Balikpapan yang bermula pada 1 Juli 1945. Mereka bersama serdadu sekutu melakukan pendaratan dari pantai Balikpapan yang bertujuan untuk mengamankan pengolahan minyak dan fasilitas pelabuhan. Penyerbuan pantai tersebut berlanjut ke daratan hingga Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu. Kecamuk pertempuran utama terjadi hingga pada 21 Juli 1945. Kemudian dilanjutkan dengan pertempuran skala kecil di pelosok Balikpapan. Jelang fajar 1 Juli 1945, pasukan Australia melancarkan operasi amfibinya yang terbesar, gabungan dari kekuatan darat, laut, dan udara. Mereka menyerbu pantai di sebelah selatan kota Balikpapan. Sebanyak 33.000 serdadu Australia ditambah dengan pasukan sekutu turut terlibat dalam operasi militer tersebut. Mereka menyerang daratan yang hanya dipertahankan oleh sekitar 3.000 serdadu Jepang. Kalah dari segi jumlah pasukan dan peralatan tempur menjadikan pertempuran itu berat sebelah. Pasukan Jepang yang sempat memberikan perlawanan pada akhirnya menjadi korban pembantaian oleh pasukan sekutu. Kecamuk di kota pelabuhan minyak itu
telah membinasakan setidaknya 229 serdadu divisi ke-7 Australia dan 634 lainnya terluka. Sementara di pihak Jepang, sejumlah 2032 serdadunya binasa dan 63 lainnya menjadi tawanan perang. Kota yang padat penduduk. Secara geografis, kota Balikpapan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sisi utara, Kabupaten Penajam Pasir Utara di sisi barat, sedangkan di sisi timur dan selatan, Balikpapan berbatasan dengan Selat Makassar. Kota yang berdiri di lahan seluas 503,3 km persegi ini memiliki jumlah penduduk sekitar 655.178 jiwa pada tahun 2019. Jika dilihat dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka Balikpapan merupakan kota terpadat di Kalimantan Timur dengan kepadatan 1.301 jiwa menghuni 1 km persegi. Salah satu faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk di kota ini yaitu banyaknya perantau yang datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Memiliki bandara berkualitas internasional. Ketika teman-teman berkunjung ke kota Balikpapan via udara, maka teman-teman akan mendarat di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau yang dikenal juga dengan Bandar Udara Sepinggan. Bandara yang merupakan kebanggaan masyarakat Balikpapan ini diproyeksikan menjadi gerbang utama menuju ibu kota negara yang baru. Bandara ini memiliki luas 300 hektar dan merupakan bandar udara keempat terbesar dari 13 bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Dilansir dari republika.co.id, Bandara Sepinggan di Balikpapan dinobatkan menjadi bandara terbaik di dunia pada tahun 2019 oleh Airport Council International atau ACI. Penghargaan itu diberikan untuk kategori bandara dengan jumlah penumpang 15 juta orang per tahun. Tak tanggung-tanggung, Bandara Sepinggan berhasil menyingkirkan berbagai bandar besar lainnya seperti Bandara Chhatrapati Shivaji Mumbai dari India, Bandara Incheon dari Korea Selatan, serta Bandara Internasional Halifax Stanfield dari Kanada. Biaya hidup yang mahal. Meskipun kota ini dipenuhi berbagai hal-hal yang menakjubkan, seperti kotanya yang bersih dan kondusif, tapi tahukah teman-teman bahwa Balikpapan merupakan salah satu kota dengan biaya hidup yang mahal? Menurut survei BPS atau Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan pada tahun 2019, standar hidup layak di kota ini tercatat mencapai Rp545.971 per jiwa. Balikpapan menduduki urutan tertinggi di Kalimantan Timur sebagai kota dengan standar hidup paling mahal dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan untuk skala nasional, Balikpapan menduduki urutan kelima sebagai kota dengan biaya hidup paling mahal se-Indonesia. Tempat wisata. Selain dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, juga memiliki landscape alam yang indah berupa kawasan hutan yang masih asri dan dikelilingi oleh kawasan pantai. Di kota ini, teman-teman akan dengan mudahnya menemukan tempat wisata berupa pantai yang menawarkan keindahan pantai-pantai yang nyaman dan bersih. Salah satu pantai yang terkenal di Balikpapan yaitu Pantai Melawai. Di tempat ini, teman-teman bisa menikmati sunrise maupun sunset, menikmati kuliner khas Balikpapan, serta tempat ini menjadi tempat nongkrongnya muda-mudi di Balikpapan. Di kota ini juga banyak ditemukan tempat-tempat wisata berupa konservasi alam, di mana teman-teman bisa melihat berbagai fauna dan flora yang unik dan endemik dari wilayah Kalimantan, seperti beruang madu, orangutan, bekantan, anggrek hitam, pohon ulin, dan jahe. Balikpapan memiliki banyak gunung. Bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke Balikpapan, mungkin akan heran karena akan menemukan banyak gunung di kota ini. Ya, Balikpapan memang memiliki banyak gunung. Hanya saja gunung yang ada di sini berbeda dengan gunung di tempat-tempat lain. Gunung yang ada di Balikpapan hanyalah sebuah penamaan untuk daerah-daerah yang memiliki topografi berupa bukit.
Itulah tadi beberapa info menarik dari kota Balikpapan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video-video menarik dari kami selanjutnya.